Nah, Tari, kalau sikat gigi, harus sikat gigi punya Tari ya. Yang warna pink dan kecil itu, kata Bunda sambil menunjuk sikat kecil gigi yang kecil punyanya Tari. Sikat gigi kecil untuk anak kecil, sedangkan sikat gigi besar untuk orang dewasa. Baik, Bunda. Terus pakai pasta gigi kan, kata Tari. Sudah siap-siap dia mengeluarkan pasta gigi yang banyak. Tapi Bunda menghentikan. Pasta giginya sedikit aja, Tari. Sebesar kacang polong, itu sudah cukup. Sebesar kacang polong, Bunda. Ya, sebesar kacang polong. Nah, jadi itu kecil sekali. Ya, ini menjual sekecil apa pasta gigi taruh di dalam gigi sikat gigi. Karena kita tidak perlu banyak-banyak menggunakan pasta gigi. Nah, taruh. Bantu Bunda ajarin Tari sikat gigi ya. Tari lihat gimana taruh sikat gigi. Jadi begini ya. Gigi sikat gigi kita putar-putar ke semua gigi bagian depan. Kemudian kita buka mulut. Kita lakukan gigi belakang di bagian samping membentuk 45 derajat. Kita bisa gerakan ke atas, yang bawah ke bawah, yang atas ke atas, yang bawah ke atas. Kemudian di bagian muka gigi, semua giginya, bagian atas gigi, kita bisa sikat gigi ke belakang, ke depan, ke belakang, ke belakang, ke depan. Demikian juga di bagian gigi yang dekat lidah ya, jangan lupa disikat. Kemudian lidah juga jangan lupa disikat ya, supaya lidahnya bersih, tidak putih-putih. Wah, hebat ya Taro. Nah, kayak gitu Tari, diingat ya kata Bunda. Nanti ini video sama suara dia. Ini udah mati. Oh, belum masuk sih. Udah masuk belum sih? Setelah itu di sananya Bu, kemute Bu. Bu, kemute. Setelah itu kita kumur-kumur. Oke Bunda, ingat ya, sikat gigi harus dilakukan pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Jadi kalian kalau sudah sikat gigi pada malam hari nggak boleh makan lagi. Kalau kalian makan lagi, sikat gigi lagi ya, kata Bunda. Nah, Tari, mulai sekarang sampai hari ini jangan hanya hari ini saja ya kalian sikat gigi. Kita semua harus menjaga kebersihan mulut kita dengan baik, terutama pada masa pandemi virus corona ini. Corona, iya, itu virus yang membuat Tari dan Taro sudah nggak sekolah lagi semenjak berapa bulan ini. Kita sebisanya tidak keluar rumah ya, kecuali untuk hal yang penting. Dan kalaupun kita keluar rumah, kita harus memakai masker. Jangan lupa kita juga sering-sering cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kita juga akan ke dokter gigi kalau kita sakit sekali ya, agar kita tidak tertular virus corona di rumah sakit. Tapi Bunda, kalau misalnya aku sakit gigi, bagaimana Bunda yang sakit sekali, kata si Tari. Nah, Bunda akan membawa Tari ke dokter gigi tentunya memakai masker. Taro boleh ikut Bunda. Taro nggak usah ikut ya sayang. Biar Taro tidak tertular virus. Tapi nanti Tari kena virus sendiri dong, Ma Bunda. Tidak sayang. Asalan kita pakai masker, kita akan aman. Selain itu, dokter gigi akan memakai kostum untuk menghindari kamu tertular virus corona sayang. Jadi Tari, Toro tidak usah khawatir dan takut ya kalau dokter gigi memakai kostum yang aneh.
ada Bunda akan menemani kamu. Nanti Bunda akan melindungi kamu agar tidak terkena virus. Nah, makanya sebisa mungkin jangan sampai kita harus ke dokter gigi pada saat ada pandemi ini. Kita harus bisa menjaga mulut dan gigi kita, terus sikat gigi dan jaga kebersihan mulut kalian ya. Baik ya. Baik Bunda, terima kasih. Nah, sekian dongeng dari Ibu Dokter. Nah, sekarang Ibu Dokter akan menjelaskan nih. Ini adalah gambaran anak Bunda nih, anak Ibu Dokter. Namanya Galih, usianya 5 tahun. Nah, dokter memberikan suatu cairan untuk mengetahui apakah sikat giginya sudah bersih atau belum. Jadi, dokter memberikan cairan berwarna ungu atau biru. Nah, sekarang lihat nih, si Galih sedang sikat gigi nih. Dia sikat gigi sendiri. Nah, setelah sikat gigi, nah kita lihat nih, apakah sikat giginya sudah bersih? Nah, kelihatan kan warna birunya masih ada yang tertinggal di gigi. Ternyata walaupun sudah sikat gigi, biasanya dia sikat gigi sudah diajar, tapi tetap ya orang tua atau bunda atau ayah tetap harus menemani dan membantu sikat gigi. Karena bisa dilihat nih, permukaannya masih ada biru-biru. Ini tandanya sikat giginya belum bersih. Lihatin harus cepat. Nah, nih di sini ada nih. Kalian bisa lihat nih, dari tanda itu kalau warnanya pink, itu tandanya itu plak baru. Kalau yang ungu, itu plaknya sudah 2 hari yang lalu, tapi tidak tersikat oleh sikat gigi. Nah, yang biru muda ini lebih lagi 5 hari yang lalu tidak tersikat. Jadi, adik-adik harus butuh bantuan orang tua ya untuk sikat giginya. Jangan sikat gigi sendiri, kecuali kalau adik-adik sudah besar, boleh. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini adalah cara sikat gigi. Mungkin bunda yang akan melakukan, bunda atau ayah yang akan melakukan ini, karena di sini sikat gigi anak-anak ada 3 warna nih di bulunya. Permukaan gigi itu tidak lurus, melainkan melengkung-melengkung. Jadi sebenarnya kalau kita hanya sikat gigi hanya lurus begini, ada bagian yang tidak kena. Karena itu sikat gigi ini gunanya untuk memandu agar anak ketika belajar dia paham. Jadi cara menggunakan sikat gigi ini adalah seperti ini. Gerakannya kecil-kecil, pendek-pendek, kecil-kecil, pendek-pendek. Dan kemudian yang bagian oklusalnya bisa begini, bisa menggunakan birunya, merahnya, birunya, merahnya, birunya, merahnya, birunya, merahnya. Nah, sudah. Mudah-mudahan adik-adik menyukai cerita dongeng dari dokter ya. Terima kasih. Dan jangan lupa sikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Oke? Terima kasih. Oke, Dokter Nurul, terima kasih ya, dongengnya bagus banget. Sekarang kita tuh udah masuk nih dok beberapa pertanyaan. Dari pas daftar kan mereka dibolehkan untuk bertanya. Aku rangkum ya dok, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman yang lain juga boleh, kalau mau bertanya pakai fitur raise hand aja, nanti kita nyalain videonya ya. Kita udah siapin banyak banget hadiah nih. Tuh, ada yang gede, ada yang kecil ya, jadi jangan malu buat bertanya. Oke, aku bacain dulu ya nih dok, satu pertanyaan ya, dari Dini Atika. Dia nanya, apakah fluoride itu aman dok untuk anak-anak? Oke, saya langsung jawab ya. Iya, jawab dok. Langsung jawab ya, oke. Fluoride itu aman buat anak terlepas. Apa sih balik lagi? Bapak bawa mobil? Motor aja.
Oke, Dokter Nurul. Dokter Nurul sepertinya ke-mute, Dok. Ya, udah. Oke, Dok. Boleh diulang, Dok, jawabannya, Oke, Dok? oke. Jadi cara kerjanya fluor itu untuk mencegah metabolisme dan perkembangan dari bakteri yang patogen ya, itu bakteri yang tidak merugikan. Kemudian mengurangi demineralisasi. Ini adalah mengurangi pelebaran terbentuknya gigi berlubang dan mendukung terjadinya remineralisasi. Ada perbaikan dari gigi yang berlubang itu. Kemudian dia akan membentuk fluorohepatit yang dia akan tahan terhadap asam. Ya, dia asam ini fluor ini juga mencegah sehingga pelekatan dari bakteri ke dalam permukaan giginya. Ya. Sebenarnya konsentrasi fluor di air minum yang kita butuhkan adalah 0,8 sampai 1 ppm. Dan dosis letalnya itu dosis yang mematikan adalah 8 mg per kilogram per hari. Jadi misalnya nih begini nih, berat badan kita, misalnya nih ada anak nih berat badannya 16 kilo, jadi 16 kilo kali 8 jadi 128. Itu adalah dosis letal, yaitu dosis yang tidak bagus yang mematikan untuk dari anak tersebut, ya. Nah, sebenarnya fluor itu kita bisa dapat dari sumber-sumber makanan seperti sayuran, misalnya bayam, kemudian minuman, teh yang mengandung yang bisa ada antioksidannya. Sebenarnya banyak adanya pertentangan antara penggunaan fluor atau tidak. Kalau di Indonesia ini air minumnya tuh tidak mengandung fluor, maka bisa seperti bisa di pemberian fluor ya. Misalnya ini di suatu Pepsodent, suatu merek gigi untuk pasta gigi untuk anak-anak ini dari berat 50 gram itu adalah isinya 0,11 mg. Jadi dalam satu tubuh ini ada 11 mg fluor. Tapi karena itu untuk anjuran anak-anak yang di sini dibilangkan di anak-anak di bawah 6 tahun menggunakan pasta gigi sebesar biji polong. Sedikit saja. Nah, pemberian di setiap negara juga berbeda. Di Indonesia tuh kita tidak ada. Misalnya ya di Hungaria itu atau Kolombia, Swiss itu biasanya fluornya ditaruh di garam. Di Jepang, Thailand itu ditaruh di susu. Sedangkan di Amerika, Australia, Korea, New Zealand itu ditaruh di air. Nah, maka mereka kan dosisnya minumnya mereka tiap anak kan berbeda-beda. Ada yang susunya banyak. Nah, mereka jadi ada yang bertentang tentang itu. Sebenarnya kalau kita sudah tahu bisa menghitung jumlahnya, itu tidak akan berbahaya. Tapi sebenarnya ada satu pasta gigi yang bagus itu ya, Toothmousse, itu terbuat dari susu. Jadi dia mengandung CPP, ACT itu adalah dia semacam fluor, tapi dia bagus. Kegunaannya pun sama dengan fluor. Jadi dok, fluoride itu sebenarnya aman ya dok untuk anak-anak? Ya aman sepanjang jumlahnya ya dok ya? Sesuai dengan dosis yang ada. Jadi mungkin bisa bertanya ke dokter gigi, sebenarnya saya bisa dilihat dari diet makanannya itu apa aja. Jadi kandungan kebutuhan fluornya itu berapa. Dan juga pakai odolnya juga dikit aja ya dok untuk anak-anak supaya aman gitu ya? Umur 3 tahun ke bawah tuh sebesar biji beras. Tapi kalau 3 tahun ke atas sampai 6 tahun tuh bisa sebesar biji-biji kolong. Oke, jadi buat Mbak Dini Atika, fluoride aman ya untuk anak-anak. Jadi pastiin juga untuk sikat gigi anaknya itu odolnya harus mengandung fluoride ya, karena banyak juga di luar sana pasta gigi anak tuh walaupun dia mahal, mereknya bagus tapi nggak mengandung fluoride. Karena fluoride itu penting ya dok untuk gigi anak. Ya. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan kedua. Oh belum, apa dok? Ya, tapi harus diingat, ini ada pertentangan antara fluor itu penting atau tidak ya. Memang aman atau tidak. Yang penting dia harus tahu dosisnya. Harus tahu dosisnya. Oke. Yang penting dosisnya ya dok ya, tepat ya, nggak boleh berlebihan juga. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Alisa Zarwa Putri. Bertanya, kalau anak suka memakai pasta gigi dewasa, apakah ada maksimalnya? Dan anak kadang suka memakan pasta gigi yang berasa. Nah, itu gimana dok? Nah, sebenarnya kalau pasta gigi dewasa itu kan udah beda jumlah fluornya. Nah,
Dan rasanya juga pedas ya. Mungkin anak-anak juga nggak suka. Terus kandungan fluornya juga kita harus hati-hati. Karena itu adalah dosis untuk orang dewasa. Itu perlu diingat. Nah, lebih baik untuk anak-anak, pakailah pasta gigi untuk anak-anak. Tapi ada juga, kalau dia berdasarkan dari diet makanannya itu anak, sudah banyak mengandung fluor, kita bisa menggunakan pasta gigi yang tanpa fluor. Tapi itu dengan sebelumnya sudah harus berdiskusi, konsultasi dengan dokter gigi anaknya. Oke, jadi kalau bisa untuk anak ya pakai pasta gigi anak ya, dibedakan dengan pasta gigi orang tuanya ya. Secara rasanya pun juga kan berbeda gitu kan, takutnya kan pedas malah jadi nggak mau sikat gigi ya dok ya. Oke, banyak lah ya dok macam-macam pasta gigi khusus anak ya di luaran ya, nggak perlu yang mahal ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan ketiga nih dok. Dari Ayu Mulyati. Ini agak panjang nih dok ya pertanyaannya. Jika gigi atas bagian depan patah, apa yang harus orang tua lakukan? Kemudian kalau untuk ajak dokter gigi di masa pandemi gini, saya belum berani. Tapi kalau nggak dibawa, apakah akan berbahaya dok ke pertumbuhan gigi berikutnya? Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu patah giginya itu seberapa. Kalau di dalam gigi itu kan ada satu ruang pulpa isinya saraf. Nah, kalau patahnya sudah mengenai ruang pulpa yang berisi saraf-saraf itu pasti akan sakit sekali. Nah, itu harus ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Tapi kalau patahnya cuma tidak mengenai dan tidak menimbulkan rasa sakit, itu nggak apa-apa. Tidak usah ke dokter gigi, tinggal perawatan aja. Tapi perlu diketahui bahwa gigi patah itu kita lihat penyebabnya. Karena trauma dia jatuh, atau hanya karena tergigit oleh makanan dia patah, bisa seperti itu. Tapi kalau jatuh itu biasanya dengan keras itu biasanya akan mengganggu pertumbuhan dari gigi tetapnya. Jadi sebelumnya memang kita kalau sudah trauma menimbulkan rasa sakit terpaksa harus ke dokter gigi dengan segala dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi bisa dilihat dulu ya kali ya dok ya, ini patahnya karena apa? Karena terjatuh kah atau karena misalkan menggigit makanan kemudian patah, dan dilihat juga gejalanya ya dok, misalkan dia nggak terlalu sakit, oke, mungkin masih bisa ditunda atau konsultasi virtual ya dok ya. Tapi kalau misalkan sakit, mengganggu sampai tidak bisa tidur, takutnya adalah sudah kena ruangan pulpanya, yaitu kena syarafnya ya dok, dan itu berbahaya. Jadi kalau bisa, kalau emang sakitnya benar-benar mengganggu, ikutin protokol kesehatannya lalu berkunjung ke dokter gigi anak ya dok. Iya betul. Oke, semoga udah pada jelas ya. Satu lagi nih dok, ada yang udah nanya. Dari Mei Sarah, kapan sih mulai anak tuh harus diajarin untuk datang ke dokter gigi? Nah, sedini mungkin. Kalau menurut saya sedini mungkin. Walaupun belum ada giginya, nggak apa-apa datang. Nanti kita dokter giginya akan mengedukasi pasien bagaimana cara memijat gusinya, bagaimana supaya tumbuh kembangnya daripada gusinya agar nanti tumbuhnya gigi akan sesuai dengan waktunya. Bagaimana dia harus mensimulasi dari gusi gigi itu, dari simulasi dari gusinya anak itu. Atau mungkin ada juga yang baru tumbuh dari giginya bisa nggak dok? Bisa. Betul begitu gigi tumbuh langsung datang ke dokter gigi, nanti ada edukasi. Jadi jangan sampai menunggu gigi sakit atau giginya sudah grepes dan karena edukasi itu penting. Ayah sama bunda pasti jadi agak care terhadap kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi harus dibawa sedini mungkin ya dok, walaupun belum ada giginya, tapi kan bisa diedukasi cara bersihin gusinya, lidahnya ya dok ya. Apalagi udah ada giginya, itu udah harus mulai dibersihin ya dok ya. Oke, dok, nih ada yang nanya nih dok, dari kolom chat nih dok. Kira-kira ada yang mau dinyalain nggak nih videonya, supaya bisa langsung konsultasi sama dokter Nurul? Yo, yang mana yo? Nah, Nadia Lutfi, ayo, mau nggak nyalain nih?
Oh, tapi tadi udah dijawab nih pertanyaannya ya, kapan paling cepat bisa diajak ke dokter gigi? Segigi mungkin ya, Mbak Nadia ya, harus udah diajak. Ini juga udah pernah dibaca. Yang mana nih? Oh, ini aja nih dok ya. Ibu Neneng boleh nggak dinyalain nih videonya? Paling mau bertanya langsung. Iya, boleh dok. Nah, Ibu Neneng, halo Ibu Neneng. Halo, Ya, Assalamualaikum. yuk. Waalaikumsalam, Bu. Iya, dok Ya. mau bertanya nih. Pertanyaan saya dua. Satu, berapa lama sebaiknya sikat gigi itu digunakan? Yang kedua, ada seorang ibu balita merasa sulit ketika anaknya usia 1 sampai 2 tahun susah untuk memakai sikat gigi. Nah, boleh tidak memakai kain kasa yang dililitkan di jari, kemudian ditaruh pasta giginya, lalu digosokkan ke gigi si anak tersebut. Mungkin itu saja dok, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya, sikat gigi itu bagusnya dipakai berapa lama, dan kalau anaknya agak susah pakai sikat gigi, ada metode lain nggak ya, gitu ya? Iya, betul. Oke. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Berapa lama sikat gigi dipakai? Biasanya sih antara 2 sampai 3 bulan. Tapi kalau gigi sikat, bulu sikatnya sudah ceruit-ceruit ke kiri-kiri gitu, harus segera diganti. Karena itu akan melukai gusinya, gusi anak. Jadi anak jadi akhirnya takut untuk sikat gigi. Karena mungkin dia merasa sakit karena sikat giginya sudah sikatnya tuh udah cerit-cerit, udah ke kiri ke kanan. Jadi amannya pakailah, kita sudah lihat nih, walaupun sebulan saya lihat nih gigi bulu sikatnya kok udah cerit-cerit, cukup segera ganti. Dan tidak boleh sikat gigi itu dipakai untuk beramai-ramai. Misalnya satu ada buat si kakak sama si adik kan bedanya cuma sedikit nih, setahun gitu ya. Tapi tidak boleh karena itu akan terjadi transfer bakteri di dalam mulut anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua adanya, boleh nggak pakai kain kasa dan boleh sepanjang anak itu, tapi juga hati-hati yang pakai pasta ya Bu. Sepanjang anak itu bisa berkumur-kumur boleh. Tapi kalau anak itu belum bisa berkumur-kumur, pakailah kain kasa yang direndam di air hangat, matang ya Bu ya. Jadi kalau ketelan dia tidak apa-apa. Itu bisa dilap. Terutama kalau malam minum susu, kan jam tidur tuh. Nah, ibu tuh harus rajin, harus telaten. Pakailah pakaian kasa yang dibasahi oleh direndam air hangat, agar anaknya kalau dingin takutnya anaknya bangun ya, kalau hangat kan dia kayak itu terus dibilas dan disekak giginya agar tidak ada sisa dari susu atau makanan yang tertinggal di gigi itu. Asal rajin gigi ibu sikat gigi anak-anak ibu pasti bagus. Yang sabar ya Bu. Oke, jadi bisa ya dok pakai kain kasa ya dok ya? Bisa, boleh pakai pasta. Yang penting anaknya bisa kumur-kumur. Jadi tidak ketahuan. Atau ibu cepat dibersihkan pasta giginya dengan kasa yang dibasahi oleh air hangat. Oke, selamat ya Ibu Neneng. Ibu Neneng dapat hadiah nih ya. Nanti akan dihubungin sama Humas RSUD Jati Padang. Oke, pertanyaan berikutnya nih. M. Lutfi Octavian, ayo mau nggak dinyalain nih videonya biar nanya langsung ke Dokter Nurul. Mana nih M. Lutfi? Ada nggak M. Lutfi? Nggak ada nih M. Lutfi. Kita ganti deh kalau gitu ke siapa? Leandrea Aushafa. Mana nih Leandrea? Ya dok. Ini Leandrea ya. Halo Adek. Halo Adek Lea. Adeknya Lea ya? Iya tuh dok. Ayo nanya langsung Lea ke Dokter Nurul. Boleh. Mau tanya itu, kalau kualitas sikat gigi dan pasta giginya bisa mempengaruhi nggak? Giginya jadi bagus atau jadi jelek itu? Oke. Itu aja Adek Lea, Mbak Lea. Ya,
pasta gigi apapun mereknya sepanjang itu diakui oleh Dinkes, termasuk ada tanda POM-nya, itu bagus apapun juga. Sikat gigi, yang penting adalah cara sikat giginya adalah yang tepat dan benar. Kalau sikat gigi cuman depan belakang belum tentu. Jadi sesuai tadi yang sudah diajarkan itu sikat giginya. Nah, itu pasti giginya akan bagus. Apalagi rajin dan juga Lea umurnya berapa Lea? Pak Lea? 9. 9 tahun. Walaupun 9 tahun tetap Lea harus memperlihatkan ke bundanya. Gimana bunda ini udah bersih belum sikat giginya gitu. Bundanya nanti cek ya. Apakah masih ada sisa makanan? Sudah bersih atau belum? Bisa dilihat dengan lidah kalau kita licin atau giginya keset gitu tuh nggak terasa kan ya. Kalau giginya udah bersih tuh tidak, giginya akan bersih gitu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Lea. Lea dapat hadiah ya. Nanti dihubungin sama Humas RSUD Jati Padang. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Kailila Ainaya. Mana nih Kailila? Ayo. Halo, Ade. Oh, si Kaila. Halo, Kaila. Ayo, Ade, mau nanya apa? Ayo, Kaila. Aku kan pakai sikat gigi elektrik. Itu lebih bagus ke daripada sikat gigi biasa. Oke, elektrik sama biasa lebih bagus nggak ya? Gitu. Oke, Dok, boleh langsung dijawab, Dok. Waduh, pertanyaannya bagus banget nih. Saya nunggu nih pertanyaan seperti ini. Makasih ya, Kaila. Nah, gini. Kalau berdasarkan penelitian, sikat gigi elektrik sama sikat gigi yang manual itu tuh tidak bermakna signifikan, bermakna. Jadi, cuman semuanya tuh benar, semuanya bagus. Cuman bagaimana cara kita memakai atau membersihkannya. Tinggal caranya. Ya. Kalau caranya baru kita pakai manual, kalau caranya nggak benar ya tetap aja giginya kasar akan kotor dan berlubang. Demikian juga kalau pakai elektrik ya. Kalau kita pegang elektriknya kita juga bersih dengan cara yang kecil-kecil, kiri kanan kecil-kecil, atau putar-putar dulu, kita pijat gusinya. Terus darahnya membentuk apa kembali ke atas, yang bawah ke yang atas ke bawah. Dalam seperti itu pasti giginya akan menyikat gigi dengan baik. Yang penting adalah caranya menyikat gigi. Gimana? Kalian? Gimana Kailila? Makasih, dokter. Oke, jadi nih dapat hadiah ya. Ya. Oh ye. Jadi intinya nggak ada bedanya ya. Yang penting cara menyikat giginya. Nih aku masih punya banyak loh hadiah. Ada sikat gigi, ada macam-macam, ada robot-robotan. Ayo siapa yang mau nanya lagi? Aku bacain deh ini coba ya. Dari Mbak Anjar Eka. Nih dok, ada yang bertanya, dok gigi anakku rahang bawahnya lebih ke depan, sedangkan rata atasnya itu lebih ke belakang. Nah, ada trik nggak dok supaya makin gedenya tuh nggak kayak gitu gigitannya gitu, supaya bisa normal gitu. Oke. Mbak Anja nih giginya umur berapa nih ya anaknya ya? Anak yang Banjar umur berapa tuh? Coba dijawab Mbak. Oh, Ibu Anjar. Iya. Nah, kalau anak itu 3 tahun dok katanya dok. 3 tahun. 3 tahun adalah waktu yang bagus ya. Sepanjang itu dia belum berganti gigi tetap, itu bisa dilakukan sehari-hari dengan menggunakan itu karena gangguan pertumbuhan. Mungkin dia sering memaju-majukan atau memang bentuk dari rahangnya seperti itu. Tapi pada umur segitu ada tumbuh kembang, itu adalah waktu bagus untuk mencegah terjadinya gigi rahang bawah lebih maju daripada gigi rahang atas. Ya, bisa ambil menggunakan ujung sendok atau stick es krim, kita taruh di tengah di antara kita nggak punya model, di antara gigi atas, jadi ujung itu menyentuh langit-langit, gigi atas dan gigi bawahnya. Kemudian kita gerakan ke bawah kayak dicongkel gitu. Itu dilakukan tiap hari. Insya Allah bisa dia membantu lebih tidak memperparah dari
tidak memperparah dari gigi. Tapi kalau udah itu lakukan 2 minggu tidak ada perubahan, segera bawa ke dokter gigi karena nanti akan memakai alat, akan dipakai alat atau dilakukan peninggian gigit agar pertumbuhan dari rahang bawahnya tidak akan lebih maju daripada rahang bawah atasnya. Jadi kita cegah. Tapi kalau udah dewasa terpaksa harus, kalau udah umur SD, SD terpaksa harus menggunakan seperti behel ya. Harus pergi ke dokter spesialis orto menggunakan behel. Ya. Oke, gimana Mana, nih? Belajar udah jelas. Jadi kalau masih masa pertumbuhan bisa ya, Dok, ya? Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kita masih punya banyak loh hadiahnya nih. Tuh. Tuh, masih banyak hadiah. Ines mau nanya, dokter. Oke, boleh. Mau nanya apa? Halo, Ade. Mau nanya apa? Nih, aku punya hadiah loh. Cerita tuh, gigi saya hitam-hitam. Gigi saya hitam-hitam, dokter. Bisa putih lagi nggak? Raisa umurnya berapa? Sekarang Raisa umurnya berapa? 7. Raisa, coba di-unmute dulu. Aku Ines, dokter. Oh, Ines. 7 tahun. 7 tahun. Oh, 3 tahun ya. Nah, ya, ini Raisa atau Ines ya? Siapa dulu nih, Raisa atau Ines? Tunjuk tangan nih, kelihatan dong. Ines dulu ya? Oke, Ines dulu. Ines umurnya berapa tahun, Ines? 6. Yang keras. 6. 6 tahun. Giginya 6 tahun ya? Giginya kasih lihat. Giginya? Giginya hitam-hitam, dokter. Giginya hitam-hitam ya? Oke. Nah, hitam-hitam itu bisa jadi karena itu adalah gigi yang sudah terkena karies. Dan satu-satunya cara kalau sudah hitam-hitam itu memang agak susah untuk anak-anak ya. Harus ditambal atau diperbaiki giginya, dikembalikan ke struktur giginya menjadi supaya giginya putih lagi. Jadi tidak bisa dengan pemutih ya, sayang. Jadi harus datang ke dokter gigi. Makanya supaya tidak menambah banyak gigi putih, rajin ke dokter gigi ya. Supaya giginya tidak lagi lebih banyak lagi yang hitam-hitam ya. Makasih, dokter. Iya, sama-sama. Oke, Ines. Nanti Ines dapat hadiah ya. Karena udah berani. Makasih. Iya. Oke, tadi Raisya mau nanya juga ya, Raisya ya? Ya, ayo Raisya coba di-unmute. Abigail, Tante. Abigail, Tante. Oh, Abigail. Halo, Abigail. Cara merawat gigi yang berlubang. Bagaimana? Abigail, pertama nih ya, kalau giginya udah lubang, sebenarnya kalau lagi nggak pandemi ini harus ke dokter gigi untuk ditutup dulu lubangnya, ya. Kalau lubangnya ditutup, baru kita harus rajin sikat gigi, ya. Sebenarnya ada satu apa ya, bukan dokter tuh bukan ini, tapi ini adalah produk yang bagus ya. Dia mengandung susu, dia lebih bagus dari fluor itu ya. Ditutup dia akan mencegah perlebaran daripada lubangnya akan makin lebar. Yaitu Tutmos. Memang harganya agak mahal, bisa dicari di mana ya, tapi nggak ada di apotek, bisa cari di Tokopedia atau di mana ya. Nah itu bagus, jadi dia akan mencegah perlebaran daripada gigi lubangnya itu. Jadi pertama setiap makan ditutup sama kapas dulu ya lubangnya. Kalau setiap makan, nanti kalau udah selesai makan, diambil kapasnya supaya makanannya nggak masuk.
nanti kalau sudah, kecuali kalau sakit banget ya, Abigail mesti harus ke dokter gigi, ya, untuk ditambal, ya. Rajin gosok gigi ya, Abigail, supaya gigi yang lubang itu tidak tambah sakit, ya. Karena kalau rajin gosok gigi, suasana dalam mulutnya pH-nya bagus, tidak banyak bakteri, itu akan terhindar dari rasa sakit. Oke? Ya, dok. Iya, Dok. Berarti boleh ke dokter ya. Maaf dok, tadi bukan Abigail dok yang bertanya dok, temennya yang lain ya. Abigailnya belum bertanya dok. Oh, Raisa tadi ya? Oh, tadi maaf, ini soalnya. Sekarang Abigail deh, boleh deh. Abigail nanya deh sekarang, Abigail. Yang tadi Raisa. Yang tadi Raisa. Yang tadi Raisa yang nanya gigi, cara mengikat gigi pada gigi lubang ya? Iya. Ya. Raisa udah tahu kan tadi gimana caranya? Sekarang coba yang lainnya. Abigail dok. Bikin. Kok suaranya? Abigail, Dok. Assalamualaikum, Dok. Kenapa gigi bertumbuh lagi, Dok? Kenapa? Dan tumbuh. Ya. Untuk Giginya usia tumbuh. berapa dok normalnya gigi anak itu Itu ada berapa gigi anak gigi susu copot atau gitu gigi ya, dewasa? Gigi tertentu ada dua nih, gigi susu atau gigi teman. Kalau gigi susu biasanya umur 6 sampai 7 bulan tuh tumbuh bawah. Nanti jadi itu ada tahap-tahapnya. Nanti kemudian bisa berapa bulan. Nanti dalam usia setahun itu ada tumbuh lagi. Gigi 6 tahun tuh akan tumbuh gigi tetap. Gigi tetap itu kalau gigi, jadi harus dijaga karena itu dia paling belakang sendiri nantinya setelah 6 tahun itu tidak ada penggantinya. Jadi dijaga ya, karena kebanyakan pasien-pasiennya dokter itu datang gigi belakangnya itu udah habis gigi tetapnya, sayang banget itu nggak akan tumbuh lagi soalnya. Ya, jadi dijaga, rajin gosok gigi ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Boleh bertanya, Dok? Ya boleh, dengan siapa? Kenapa ya, Dok? Anak saya baru umur 5 tahun. Ini siapa? Siapa yang mau bertanya? Nadifa? Ya. Oke, Putri Najwa nanti habis Nadifa ya. Kita tanya ya. Sekarang Nadifa dulu. Ya. Oke, Nadifa. Ya, iya Dok. Assalamualaikum. Salam. Mau bertanya ya, Dok? Iya boleh, Bu. Mau tanya, kenapa ya, Dok? Gigi anak saya kok sudah jarang-jarang ya? Maksudnya di depannya ya? Waktu Agak jarang gitu, jarang. Berapa tahun ya? 5 tahun, Dok. Sebenarnya gigi jarang-jarang itu karena mungkin rahangnya ya. Sebenarnya itu memberi tempat gigi susu karena saya lihat 5 tahun pasti belum tumbuh gigi tetapnya ya. Kenapa jarang-jarang? Itu memberikan sebenarnya itu bagus. Itu memberikan tempat untuk gigi tetapnya. Jadi Ibu tidak usah khawatir nanti gigi yang tetapnya apakah akan jarang-jarang juga. Enggak, biasanya itu enggak. Jadi itu malah lebih bagus, pembersihan juga lebih bagus. Terus dia ada tempat yang cukup untuk gigi tetapnya nanti, jadi Ibu tidak usah khawatir. Kecuali kalau udah gigi tetap, itu bila jarang-jarang itu tidak bisa. Ibu harus menggunakan, anak Ibu harus menggunakan pakai behel ya supaya giginya rapat. Oh gitu. Terima kasih ya, Dok. Jadi jarang nggak apa-apa ya, Dok, karena masih masa pertumbuhan. Oke, sekarang Putri Najwa mau nanya apa? Dia mau nanya apa? Gigi yang baik. Ini kan tetap aja. Kenapa sayang nggak kedengeran? Bagaimana cara merawat gigi dan Kenapa Putri Najwa? Bagaimana caranya? merawat gigi yang baik dan benar. Bagaimana cara merawat gigi yang baik dan benar ya? Jadi juga mungkin Yang manis-manis. tahu. Dok, gimana cara merawat gigi yang baik dan benar? Terus makanan manis juga gimana nih, Dok? Boleh nggak? Oke.
Untuk salah sikat giginya tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara gigi yang baik. Itu sehari 2 kali, pagi, sarapan dan malam. Dan cara sikat giginya itu kalian sikat giginya kalau sesuai dengan umur ya. Kalau umur Putri Nadia kira-kira umur berapa nih? Sekarang umur berapa? Putri ya, Putri 7 tahun atau 8 tahun? 10. Oh, 10 tahun. 10 tahun pakai yang sikat gigi yang khusus untuk anak umur SD itu ada ya. Jadi sesuai umurnya juga ya, jangan pakai sikat giginya mama papa ya, karena itu kegedean. Kalau sikat giginya besar, bulu sikatnya juga besar, itu malah tidak akan menjangkau setiap gigi. Malah dia akan banyak ada gaya-gaya yang terkecil-kecil itu terlewatkan. Jadi sikat giginya harus sesuai. Sikat giginya boleh lebih banyak sedikit daripada bikin kaca polong, tapi jangan banyak-banyak. Dan sikatnya seperti biasa, gerakan memutar di depan atau membentuk 45 derajat, gigi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Itu dilakukan semua sebelah samping. Kemudian yang dalam juga membentuk 45 derajat seperti dicongkel. Begitu. Atau membentuk gerakan kecil-kecil itu agak susah semuanya seperti tadi diajar itu sebenarnya bisa diminta bantuan dengan bunda. Jadi setiap gigi itu kan tidak rata, dia kan jadi pastikannya itu seperti gini-gini ya, seperti yang tadi diajarkan di video ya, itu bagus. Sikat giginya juga dengan adanya indikator warna itu membantu anak untuk tahu cara sikat giginya. Dia menyentuh merah, kemudian biru, itu ada maksudnya. Seperti itu ya. Oke. Ya, makasih dok. Iya, sama-sama. Oke, ini untuk menutup ada pertanyaan terakhir bagus banget nih dok, dari Zahara Liana. Mana nih Zahara Liana? Zahara Liana ada? Zahara nggak ada? Ya sayang banget, padahal pertanyaannya bagus banget nih dok. Bisa dibacakan aja kali mungkin dok. Oke, dibacakan aja ya sambil nunggu dia. Dia bertanya, gigi anak saya itu ada titik putihnya. Nah, dia khawatir akan jadi hitam atau enggak. Terus bagaimana cara merawatnya? Oke, itu biasanya kita sebut namanya white spot. Penyebab white spot macam-macam ya. Bisa disebut white spot itu bisa juga merupakan awal dari terbentuknya gigi berlubang. Dia biasanya di dalamnya akan empuk, nanti lama-lama dia akan runtuh, akan jadi berlubang. Jadi sebelum itu terjadi, mungkin bisa di daerah itu ada pakai toothbrush di itu supaya tidak semakin parah pencegahannya. Kemudian white spot juga disebabkan karena gangguan pertumbuhan dari pertumbuhan giginya. Misalnya pada waktu pertumbuhan gigi, pernah jatuh atau pernah panas, itu juga mengganggu pertumbuhan dari gigi sehingga akan terbentuk white spot. White spot. Dapat juga karena makan makanan rangsangan dari makanan-makanan yang asam. Jadi keadaan mulutnya asam itu juga menyebabkan white spot. White spot itu sebenarnya juga awal daripada terjadinya gigi berlubang. Jadi itu harus segera rajin gosok gigi supaya tidak menambah pelebaran daripada lubang itu. Oke, jadi titik putih itu bisa juga jadi awal tandanya ada karies ya dok ya? Ya, jadi bisa juga. pakai situs yang tadi dok bilang itu bagus ya dok? Iya. Saya mau tanya. Ya udah, oke satu lagi deh nih dok. Ada Alisa nih udah angkat tangan dari tadi ya. Abis itu selesai ya, nanti kita akan sesi foto bersama. Oke Alisa mau nanya apa? Dok, saya mau nanya 2 pertanyaan. Oh iya apa? Mau nanya apa? Pertama, kalau saya pakai odol orang dewasa boleh. Kemudian yang kedua apa, Anissa? Kedua, saya giginya ada yang goyang terus di belakangnya ada tumbuh satu lagi. Oke. Oh boleh. Oke. Nah, dokter jawab yang pertama dulu ya. Tadi sudah ada yang tanya itu boleh nggak kita pakai odol dewasa ya? Nah, kalau kita pakai odol dewasa itu kan kandungan fluornya lebih tinggi daripada. Saya mau tanya.
daripada odol yang anak-anak ya. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan odol dari orang dewasa dan juga rasanya itu pedas. Jadi kalau sebisa mungkin ya gunakanlah pasta gigi sesuai dengan usia. Jadi untuk anak-anak ya untuk anak rasanya enak loh kalau untuk anak-anak. Tapi jangan dimakan ya, hanya untuk dibersihkan giginya. Kemudian ditanya ada giginya goyang. Nah, itu tandanya bahwa giginya akan sudah tumbuh itu di belakang itu gigi tetapnya sayang. Jadi harus datang ke dokter gigi untuk dicabut agar gigi tetapnya tumbuh dengan baik. Gitu ya. Oke, jadi Alisa, tadi giginya yang udah goyang dan udah tumbuh kalau bisa segera dicabut ya dok ya, karena itu ini bisa merusak keadaan gigi tetapnya ya dok ya. Ya, mengganggu pertumbuhan juga sih. Oke, kalau gitu. Aduh, rame banget nih dok sebenarnya ceritanya dok, tapi udah habis waktunya. Makasih ya semuanya udah sangat-sangat. Terima kasih sudah datang. Udah mau dengerin kita. Ya. Boleh kali ya kita nyalain semua nih kameranya biar kita foto rame-rame. Yo, udah nyala semua belum nih kameranya? Kita foto rame-rame. Yo, ditunggu yang belum dinyalain kameranya. Cantik sekali kakak Saliha. Cantik sekali kakak Saliha. Cantik. Keren. Adanya aja. Foto aja deh, seadanya deh, lamaan. Yuk, kita mulai. Dokter Desi yang ke foto ya, dok? Belum, Kak. Ayo. Jadi halaman 1 dulu nih ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 1 udah ya. Ini jangan digerak. Halaman 1 udah ya. Sekarang kita ke halaman 2 ya. Yo, halaman 2. Terakhir. Cuma nyalain ini. Kamera. Ini halaman 2. Ini halaman 2. Ke Alta di halaman 1. Oh, banget deh. Udah ya. 1, 2, 3. Saya kasih tahu ya, tanggal 26 sudah tutup. Kita boleh ngomong nggak? Boleh ngasih tahu? Ya, punya boneka juga. Kita mereka sudah datang lagi sini. Iya. Dia udah datang nggak ya? Nggak usah. Belum boleh. Ini mas belum boleh bilang tanggal. Tanggal 25 juga udah tutup kan? Oke. Kita udah sampai nih ya ke acara penutupan. Terima kasih ya buat semuanya yang udah join ke virtual dongeng hari ini. Semoga ntar kita bisa bikin lagi ya. Mau pergi. Semoga ntar kapan-kapan kita bisa ngedongeng lagi ya, Dokter Nurul ya. Soalnya tadi banyak Ya, dengan cerita yang beda lagi. Jawab. Tapi dengan kisah selanjutnya dari Citari dan Citaro. Oke. Terima kasih Tante Dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. Iya. Dadah dokter. Dokter.
Nggak tahu tapi namanya. Makasih semua adik-adik. Makasih Bu Nurul, makasih semua. Makasih adik-adik semua. Kok dokternya nggak